Hidup itu kadang tak seindah apa yang kita tonton di media sosial, film atau bahkan acara TV. Kadang saking inginnya punya hidup yang indah, kita sering memaksakan sebuah hal yang sebenarnya gak perlu kita paksain. Biarin orang lain bahagia dengan pencapaiannya. Biarin juga orang lain mencacimu hingga merana. Dan yang kamu lakuin, bukan langsung membalas dan membungkam itu dalam sekejap mata. Bukan. Yang harus kamu lakuin adalah berbenah diri, kembangin diri, dan gak perlu kamu umbar sampai tunjukin ke mereka semua. Karena validasi kesuksesanmu hanya ada pada dirimu sendiri. Karena kalau kamu melabeli hidup bahagia harus seperti di film atau TV, ujungnya kau bakalan hancur, seperti pria di film satu ini. Jadi, begini ceritanya. Apa yang kamu lakukan jika hidupmu nganggur, gak punya uang dan harus menggelandang? Cari pacar. Pilihan yang tepat. Karena itu adalah pilihan Sud dalam menjalani hidupnya. Ulah pria pekok. Hidup sebagai pria Mokondo adalah kebanggaan bagi Sud. Terlebih pacarnya yang bernama Nam sangat bucin, royal, walau dirinya juga miskin. Nam sendiri bekerja di salon kecil yang ia dirikan dengan uang tabungan. Walau pacarnya Mokondo, tapi bagi Nam, Sud adalah pria terbaik yang pernah ia temui. Mengapa? Karena Sud tebal kumisnya. Geli adik bang. Sud sendiri sebenarnya nggak nganggur-nganggur banget. Bersama Fajar sahabatnya, Sud sering membuat konten tentang kemiskinan yang marak terjadi di Thailand. Konten itu dibuat di perjalanan dan diedit di kosan Fajar dengan maksud menyindir pemerintah dan orang-orang kaya yang tidak mau berbelas kasih kepada mereka. Namun sayang, konten yang mereka buat tidak pernah laku di pasaran. เปิดดูหน่อยดีวะมึงบู๊ดยังไงของมึงกันแน่วะฮะ Geram dan kesal, Sud dan Fajar pun hanya bisa meratapi kerja keras mereka. Ditambah lagi orang-orang malah lebih suka konten-konten sampah seperti drama sabun yang kini sedang viral. Padahal harusnya orang paham, kalau film drama yang mereka tonton endingnya pasti sama. Entah diawali seorang wanita miskin yang ketemu sultan di jalan terus jatuh cinta. Atau dibuang bertahun-tahun ternyata cucu sultan terkaya di negaranya. Sampai dihina cuma pengangguran atau gelandangan miskin ternyata sukses jadi sultan kaya raya. Banyak banget pola cerita yang klise sampai-sampai Sud heran. Kok orang-orang masih pada mau nonton dan bahkan banyak yang nonton. Kok saya familiar ya? Alhasil karena konten mereka nggak laku, Sud dan Fajar pun melakukan protes langsung di depan kantor studio yang menayangkan drama tersebut. Dalam kondisi mabuknya, Sud mengutarakan sejuta caci dan maki kepada pimpinan produksi bahwa mereka semua hanyalah sampah yang membodohi orang-orang. Tuh. Namun yang harus Sud sadari, perbuatannya malam itu pasti ada konsekuensinya. Karena sekarang Pak Fitit, kok nggak enak ngomongnya? Udah, kita panggil saja Pak Joni. Akibat perbuatan Sud malam itu, Pak Joni selaku bos perusahaan langsung melabraknya. John bilang bahwa Sud sudah viral sekarang. Namun itu tak penting, karena yang penting sekarang nama baik Joni dan perusahaannya kini telah tercemar. Bahkan karena rating acaranya anjlok, sang sutradara sampai sakit dan koma. Sud yang mendengar itu pun acuh dan bilang bahwa itu adalah bayaran yang pantas dan itu yang harus Joni rasakan. Kesal melihat tanggapan yang Sud beri, John pun mengingatkan bahwa dirinya tidak main-main. Jika Sud tak segera membersihkan nama baiknya, John tidak akan segan menuntut Sud secara hukum. Namun yang namanya Mokondo pemberani tidak akan pernah mundur walau diancam 1000 masalah. Jadi, Sud akan menerima tantangan Joni untuk beradu di atas mimbar pengadilan. จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน5 ล้านบาท Olah, pekok.
Iya, saya lupa. Di dalam asas permokondoan ada asas kelima, yaitu menyerahlah jika masalah semakin berat. Tahu bahwa dirinya dipojokkan dan tuntutan yang John layangkan begitu tak masuk akal, Sud pun hanya bisa memohon maaf dan meminta Johnny untuk mencabut tuntutannya. Sud bersedia melakukan segala hal demi semua ini. Ditambah lagi, ia takut jika masalah ini semakin pelik, Nam akan pergi meninggalkannya. Kasihan dengan Sud, Johnny pun membuka peluang untuk tawaran apa yang akan Sud berikan. Dan saat mereka berada di kantor John dengan percaya diri, Sud menunjukkan piala bergengsinya. Sud ternyata adalah juara nasional dalam membuat film dokumenter. Ditambah nama asli Sud adalah Sud Tresno Direjo Mangkurondo Tengen Kiwo Cacahe Songo. Maaf, nggak lucu. Ulah nggak apa-apa, udah belajar lagi. Sontak saja John tertawa. Masih adakah orang modern yang menamai anaknya sekampungan itu? Namun Sud bilang bahwa ayahnya lah yang dulu memberikan nama. Namun, ia pergi menghilang seperti ayah penulis saya. Bapakmu tuh? Tertegun dengan jawaban itu, John pun bertanya, lalu apa yang akan Sud lakukan dengan ini? Sud menjawab bahwa ia akan mengganti kerugian yang telah disebabkan dengan membuatkan John drama TV yang lebih bagus dari yang pernah ada selama ini. มึงลองไปทำมาให้กูดู Jelas jawaban itu langsung di-ACC oleh John dan langsung dimumetkan oleh Sud. Nam yang melihat sang kekasih buyar lalu membantunya dengan memberi sebongkah majalah drama untuk sumber inspirasi. Namun Sud menolak. Ia tidak mau membuat drama sampah seperti itu. Sud ingin membuat sebuah masterpiece yang dapat membuat orang-orang terkesima. Layaknya film Christopher Nolan. Terus bagaimana caranya? Tanya Nam dengan ketus. Dan Sud pun hanya bisa terdiam. Episode pertama Sud pun dimulai. Setelah keras menolak arahan dari Nam, akhirnya Sud luluh juga. Daripada buntu memikirkan naskah cerita yang bagus, Sud mulai coba dari yang sederhana, yaitu meniru, modifikasi, dan eksekusi. Walau tahu cerita yang ia buat klise, tapi Sud tak punya pilihan lagi. Nam sebagai pacar yang bucin setengah mati selalu mendampingi Sud kemanapun ia pergi. Bahkan saat Sud tak tahu harus mengarahkan aktrisnya, Nam dengan percaya diri membantu. อีกทีนะคะ น้ำตามันน้อยไปหน่อยอ่ะ เดี๋ยว เอากี่หยดดีคะ3 5 ยายจ๋ายาย Walau dengan effort yang terpaksa, ternyata drama murahan yang ia buat mulai disukai banyak orang. Johnny pun memuji kerja hebat dari Sud. Ia juga menambahkan, jika dirinya akan mencabut tuntutan jika Sud membuat drama ini diakhiri dengan ending yang bahagia, yang epik, luar biasa, menggelegar dan fenomenal. Ya, kurang lebih begitu katanya. Namun Sud bilang jika ending seperti itu sudah klise dan terlalu pasaran. Namun juga John berkata, jika Sud tak pernah bisa membaca pasar. Orang-orang di negaranya nggak suka cerita yang rumit. Karena apa? Karena kehidupan mereka sudah rumit, seperti Sud. Oleh karena itu mereka menonton drama murahan ini sebagai hiburan dan beranggapan bahwa di dunia yang lain ternyata ada ending yang bahagia. Malamnya, Fajar menghubungi Sud untuk menanyakan kabar. Sud bercerita bahwa Johnny baru akan menarik gugatannya jika Sud menyelesaikan drama yang sedang digarap. Namun Fajar mengingatkan bahwa bos licik seperti Johnny tidak mungkin bisa dipercaya. Omongan Fajar yang mulai kemana-mana dan seakan tak ada solusinya terpaksa Sud potong dan bilang bahwa ia hanya ingin hidup damai sekarang. Paginya benar saja, Sud mulai menambahkan bumbu lebih di setiap adegan naskah dramanya. Mulai dari mengubah latar belakang si tokoh utama sampai ke pokok masalah cerita, yang dimana Mbak cantik yang bernama Sarni ini adalah anak sultan kaya yang terbuang.
Di dalam cerita, Sarni mendapatkan sebuah wasiat dari sang ayah. Ia pun mendatangi rumah mewah yang katanya peninggalan dari ayahnya. Namun sayang, rumah itu kini telah dikuasai oleh ibu dan saudara tiri yang begitu angkuh dan kejam. Namanya Nyai Sondo dan juga si bawang merah Ratna. Akibat dominasi mereka, Sarni malah disuruh jadi pelayan. Setiap hari Sarni hanya disuruh ngepel, dan ngepel. Ulah cocotnya ke. Bahkan saat pekerjaannya tak ada masalah sekalipun, Nyailah yang akan menjadi masalahnya. Tak hanya menjadi pelayan, Sarni juga dipaksa untuk jadi pesuruh Ratna selama di sekolah. Hingga sampai dirinya tabrakan sama Pangeran Sultan yang kaya raya. Ya Allah, kelisa banget. Selain menjadikan Sarni sebagai pesuruh, Ratna sendiri juga sering menghardiknya. Di depan banyak orang, Ratna menuduh Sarni sebagai pencuri. Padahal ya tidak. Namun saat sang pangeran tampan hadir, Ratna langsung pura-pura kesetanan dan menjatuhkan diri dari tangga. Lalu bilang bahwa ini semua adalah salah Sarni. Sarni kasar dan suka mencuri. Begitu ucap Ratna kepada Joko, sang pangeran tampan. Joko yang terbius dengan hasutan Ratna pun membela dan bertanya, mengapa bisa perempuan miskin seperti Sarni bisa punya liontin mahal seperti ini? Sarni hanya bisa berkata jujur, bahwa liontin itu benar-benar miliknya. Mendiang ibunya lah yang memberikan itu sebelum nafas terakhirnya berhembus. Namun apa daya, tipu daya Ratna lebih kuat dari alasan Sarni, yang berujung sang pangeran tampan kini memusuhinya. Sarni oh Sarni. Nah, kurang lebih begitulah episode baru yang telah Sud tulis. Nam yang sudah melihat preview jadinya berpendapat bahwa ceritanya kurang bumbu yang lebih berat. Sud harusnya memasukkan karakter baru yang terasa kurang kuat, namun punya dampak besar di akhir. Namun masalahnya budget yang John berikan sudah ngepas. Apalagi kalau nyari aktor tambahan, bakalan bludak pengeluarannya. Tapi itu bukanlah akhir. Demi bisa membuat cerita yang bagus terus Johnny bisa menyambut gugatannya, Sud pun gak kehabisan akal. Ia langsung manggil tukang genset lokasi syuting buat dijadiin tokoh barunya. Kita panggil saja Ragil. Ragil ini bertindak sebagai sahabat dari Joko, yang pendiam, ramah, namun sedikit gemulai. Ya, namun perannya gak banyak. Ragil cuma berperan saat Joko bercerita bahwa ada anak baru di kelas musik yang berhasil memikat hatinya. Namun masalahnya, anak baru itu seorang pria, berkumis lagi. Ragil yang punya jiwa bebas pun bilang bahwa cinta tidak memandang harta, tahta, dan juga jenis kelaminnya. Jadi jika cintamu sudah bertumbuh, kejarlah bunga itu. Dan semai hingga mekar dan indah, wahai sahabatku, matamu Ragil ke blok. Alhasil Joko langsung lari menuju aula, di mana saat itu orang yang Joko maksud ada di sana. Segera Joko menyingkap tangannya. Dengan lirih Joko berbisik bahwa ia telah jatuh cinta. Hingga tak sadar rambut pria itu lepas dan menyingkap jati diri aslinya sebagai Sarni. Sontak Joko kaget, padahal Joko kira dirinya sudah belok. Karena terlanjur cinta, Joko pun hanya bisa bertanya, apakah Sarni mau menjadi kekasihnya? Dan ya, itulah episode yang baru lagi, dengan bumbu cerita yang seperti Nam inginkan. Wajah Sud tak bisa bohong bahwa dirinya benar-benar melakukan semua ini dengan terpaksa. Ia sadar bahwa drama yang ia pimpin sangatlah sampah. Namun ia mau bagaimana kalau masyarakat lebih suka cerita ini. Dan ia juga harus menyelesaikannya demi Johnny menarik gugatannya. Tiba-tiba dering teleponnya berbunyi. Dan itu dari Fajar.
Tahu sahabatnya bakalan ngomel, ia pun สวัสดีครับแล้วผิดได้ยังไงเนี่ยเบอร์ไอ้ชุดมันอ้าวก็นี่มันเบอร์ผมมันพี่นี่นะครับสวัสดีครับเนียนไหม Di sisi lain, Nam kedatangan kakaknya. Sang kakak marah-marah karena Nam tak pernah bisa membuka mata. Sudah lebih dari 8 tahun Nam menjalin kasih dengan Sud. Namun apa hasilnya? Tidak ada. Baru saja Nam ingin menenangkan sang kakak, Sud malah pulang dalam kondisi mabuk berat. Keesokan paginya, akibat terlalu pengar semalam, Sud pun menghentikan sesi syuting untuk mencari inspirasi. Bersama Nam, dirinya mulai menyusuri hutan berdua. Sepanjang jalan, Sud dan Nam selalu berdebat tentang adegan apa yang harusnya mereka masukkan setelah ini. Lelah perdebatan ini tak ada ujungnya, Sud pun memutuskan untuk kembali ke lokasi syuting. Namun, ปวดขี้แล้วอย่าเขินดิ tanpa Sud dan Nam sadari, mereka telah salah jalan. Ponsel mereka berdua pun mulai kehabisan baterai. Ditambah lagi, Nam malah tersandung akar pohon yang besar. Sampai kakinya terluka cukup parah. Tanpa menunggu lama, Sud segera menggendong Nam untuk mencari jalan dan segera bergegas menuju lokasi syuting. Namun sayang, hujan tiba-tiba turun. Hari pun mulai berganti malam. Dan di saat itu juga, mereka berdua seakan menyerah dan pasrah. Jika memang mungkin takdir mereka berakhir. Setidaknya, mereka akan berakhir bersama. Seperti janji yang dahulu pernah mereka buat. พี่ชูน กระท่อม ไหนว่าเลิกแล้วไง Sesampainya di gubuk, Sud langsung mengisi ulang baterai HP-nya dan menghubungi kru yang ada bahwa ia dan Nam sedang tersesat di hutan. Selepasnya, Nam pun mulai menghidupkan TV. Saya sendiri pun gak tahu mengapa bisa ada TV dan listrik di tengah hutan seperti ini. Tapi itu tidak penting. Karena sekarang, setelah sekian lama, Sud dan Nam akhirnya memiliki waktu bersama. Hanya berdua. Ditemani gemericik hujan yang melanda mereka. Hingga malam pun mulai larut. Sebagai Mokondo sejati, Sud mempersilahkan Nam untuk tidur di kasur, sedangkan ia tidur di lantai. Sepanjang malam, mereka berdua tak henti-hentinya mengobrol. Dengan lirih, Sud bercerita tentang alasannya benci dengan drama televisi. Semasa kecil, Sud selalu menonton drama bersama kedua orang tuanya. Namun suatu hari, entah karena alasan apa, ayahnya pergi dari rumah. Dan semenjak hari itu, setiap ibunya menonton drama TV, yang Sud lihat hanyalah tetesan air mata. Sejak saat itu, dan sejak ibunya meninggal, Sud tak lagi suka dan mau menonton drama. Namun ironisnya, kini Sud malah menjadi sutradara drama tersebut. แต่ถึงพี่จะไม่ชอบอะพี่ก็ทำออกมาได้ดีนะ นี่ถ้าผมเอาจริงเนี่ยคุณฟินขี้แตกนะผมบอกเลย อย่ามาถ่ายนะเว้ย อย่าขี้แตกนะ Paginya, mereka berdua berhasil ditemukan. Proses syuting juga kembali dilaksanakan. Namun di tengah proses syuting, episode yang kemarin baru tayang mendapatkan banyak tanggapan. Adegan Ratna yang jatuh dari tangga pun kini viral. Juga akting dari pemeran Sarni yang mendapatkan banyak pujian karena totalitasnya. Namun syuting belum usai, dan rasa puas mereka belum saatnya dirayakan. Oleh karena itu, Sud meminta sang Astrada untuk mengamankan lokasi terakhir. Namun sayang, เดี๋ยวค่อยปิ้งได้ไหมครับโอ้ยผมขอโทษนะพี่ เฮ้ยไก่เฮ้ยไก่กูโอ้โหเสียงเขี้ยอะไรเนี่ย กูยังไม่เมา กูยังไม่บอกพวกเขี้ยนั่งเงียบๆหน่อย untungnya sang Astrada masih hidup. Walau telah dipukuli banyak orang, ia hanya menitip pesan kepada Sud untuk jangan pernah sia-siakan pengorbanannya.
Dan adegan terakhir episode ini pun dimulai. Setelah susah payah kabur dari pembunuh bayaran yang diutus oleh ibu tirinya, Sarni dan Joko pun mulai terpojok di sebuah tebing. Tapi dengan kekuatan cinta yang besar, Joko meyakinkan Sarni bahwa mereka pasti akan selamat. Namun jika tidak, setidaknya mereka berdua akan berakhir bersama. Dan dialog itu pun tanpa sadar sama persis seperti yang Nam ucapkan semalam. Han! Malamnya, mereka semua pun merayakan keberhasilan syuting ini. John yang turut hadir pun mendatangi Sud dan memberikannya upah sebagai bonus. Namun Sud menolak. Baginya, uang tak begitu berarti. Johnny langsung memberi nasihat dan memaksa Sud untuk menerima uang ini. Karena yang harus Sud sadar, pria tak akan pernah bisa dihargai jika dirinya tak bisa menghasilkan sesuatu. Sud harus cukup bersyukur karena Nam mau menemaninya di kala susah. Namun apakah itu pantas? Apakah Nam pantas tak mendapat apapun dari hubungan mereka berdua? Dan selain itu, Johnny tahu bahwa hidup Sud begitu susah. Jadi tak perlu menolak bayaran ini. Dan pergilah ke sana. Pergilah bersenang-senang dengan kesuksesanmu. Beberapa hari setelahnya, di jeda syuting mereka, Sud membawa Nam untuk pergi makan malam. Ya, walau sederhana, namun setidaknya Sud memesankan semua menu yang Nam sukai. Kecuali ikan gurame bakar satu ini, yang ternyata membuat Sud ketakutan. Nam yang sudah tahu bahwa Sud takut kepala ikan, segera memindahkannya. Malam itu pun dilanjut dengan semakin mesra. Apalagi saat Sud mengeluarkan hadiah, yang mungkin sebuah cincin untuk segera mengikat Nam secara resmi. Nam pun hanya bisa kegirangan, karena penantiannya selama ini tidaklah sia-sia. Tapi yang Nam harus ingat, pacarnya ini adalah Mokondo sejati. Jadi mungkin Nam harus membuang ekspektasinya jauh-jauh. Karena kotak cincin yang Sud berikan adalah liontin miliknya yang pernah Sud gadai sebelumnya. Walau hadiah yang Sud berikan tak sesuai ekspektasi, namun Nam tetap bahagia. Setidaknya Sud masih mau bertanggung jawab untuk menebus liontinnya yang berharga. Dengan manja, Nam pun meminta Sud untuk memakaikannya. Diiringi dengan kembang api yang muncul, Nam mengucapkan terima kasih. Karena sampai detik ini, Sud selalu berusaha yang terbaik untuk hubungan mereka. Begitu pula dengan Sud, yang hingga detik ini selalu Nam dukung walau dirinya tak berguna. Dan malam itu, karena tak punya tempat pulang, Sud malah kembali ke kos Fajar. Jelas saja Fajar marah. Ia marah mengapa sahabatnya mau menjadi budak orang-orang kaya itu. Padahal Sud pernah bilang bahwa mereka akan selalu bersama melawan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Cerita yang Sud buat tidaklah relevan. Tidak ada ending bahagia di dunia nyata. Semua orang yang hidup selalu berakhir dengan kesedihan. Tak seperti drama murahan yang kini Sud buat. Dan buah dari ucapan Fajar terlihat keesokan paginya. Di mana Sud akhirnya merubah total naskah yang telah ia buat. Ia mengubah dari kemenangan Sarni atas penindasan keluarga tirinya menjadi Sarni yang ditipu habis-habisan, hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Johnny yang melihat itu segera memotong proses syuting. Ia pun membawa Sud untuk bicara empat mata. Di sana Sud mengungkapkan bahwa ia jelas menipu orang banyak. Ia lelah mencuci otak orang-orang yang menonton drama miliknya. Sud ingin semua orang tahu bahwa kehidupan nyata tidak memiliki happy ending. Dan itu agar mereka semua paham
dalam hidup kita harus bekerja dengan keras, bahkan sangat keras. Gagasan itu jelas ditentang oleh Johnny. Ia merasa Sud masih tak paham bagaimana cara dunia bekerja. Dan karyanya ini hanyalah sebagai hiburan, bukan sesuatu yang serius atau bahkan untuk mencuci otak. Sud harusnya bersyukur Johnny memberikannya pekerjaan. Ia lepas dari kemiskinan dan tak lagi membebani banyak orang. Selain itu, bayangkan jika acara ini gagal. Sud akan menutup banyak jalan rezeki orang. Apakah Sud kira para kru dan aktor itu dibayar dengan daun? Mereka di tempat ini juga mencari uang demi hidup mereka. Namun siapa Johnny yang berhak mengatur dan memaksa Sud hingga seperti ini? Siapa Johnny yang berhak mengurus hidup orang lain? Sud muak dan ia lelah. Para kru dan pemain itu hanya masih buta dan bodoh karena tak bisa melihat realitas bahwa di kehidupan nyata tidak pernah ada ending bahagia. Jika Sud punya ayah seperti Johnny, ia lebih baik pergi dan membangkang.มึงชอบกินผงโอวัลตินใส่นมข้น มึงพูดเที่ยอะไร กูจำได้ด้วยซ้ำนะว่าตอนนั้นมึงดูละครเรื่องอะไรอยู่ หุบปากกันนะไอ้เฮีย มึงมีปานรูปหัวใจ กูบอกให้มึงหยุดไง แม่กูเลี้ยงกูมาคนเดียว กูไม่มีพ่อ Mengetahui bahwa John adalah ayahnya, Sud hanya bisa tertegun. Berulang kali Sud menolak bahwa sang ayah masih hidup. Bahkan ingatan samar tentang wajah sang ayah pun mulai jelas. Namun Sud masih menolaknya. Namun menyusul Sud karena khawatir. Ia mengajak Sud untuk melanjutkan syuting karena ini adalah episode terakhir. Setelah acara ini usai, tuntutan Sud akan Johnny tarik dan hidup mereka bisa dimulai dari nol lagi. Nam tidak apa, sungguh. Nam tidak pernah mempermasalahkan status Sud sebagai pengangguran. Tapi setidaknya, ia hanya ingin melihat Sud menjadi pria sejati yang berani memulai sesuatu dan berani mengakhirinya. Ia hanya ingin Sud menjadi pria yang penuh tanggung jawab atas segala tindakan yang ia lakukan. Perkataan Nam justru membuat emosi Sud meledak. Tak sengaja Sud bilang bahwa Nam tidak pernah memahaminya. Siapa di dunia ini yang mau memahaminya? Ibu, dirinya sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Ayahku, ayah keparat itu harus memahamiku. Bahkan aku tak sudi mengingat namanya bahkan wajahnya. Dan sekarang aku hanya punya dirimu. Benar-benar hanya punya dirimu. Namun kau sama egoisnya dan tak pernah berusaha untuk memahamiku. ที่น้าไม่เคยแคร์พี่เลย Namun sepertinya kita semua tahu bahwa ketika marah adalah waktu terburuk untuk mengungkapkan sesuatu. Dan benar, Sud kini menyesali ucapannya kepada Nam. Namun penyesalan yang ia lakukan sepertinya tak lagi berarti. Sud tetap memutuskan berhenti dan kembali ke rutinitasnya yang lama. Berbekal sebuah kamera, Sud mulai menyusuri pasar dan menanyakan kondisi ekonomi para pedagang. Walau Sud kembali mengerjakan apa yang ia suka, nyatanya hatinya berubah hampa. Hatinya tak lagi menggebu-gebu ataupun semangat. Yang ada hanyalah perasaan kosong. Seakan sebuah hal besar telah hilang dari sana. Ia juga mendatangi salon yang Nam kelola. Tapi nampaknya salon itu kini telah tutup. Hingga sesampainya Sud di dalam kos, ia kembali membuka buku catatan kecil miliknya dengan Nam. Setelah membaca buku itu, Sud sadar bahwa apa yang selama ini ia percaya memang salah. Perasaan hampa yang melandanya sekarang
akibat Nam yang pergi dari hidupnya. Oleh sebab itu, Sud memutuskan bahwa ia akan kembali menjadi sutradara dan mengakhiri acara yang telah ia mulai. Ia tak ingin kabur lagi. Sud telah menyelesaikan rancangan episode terakhir dengan akhir yang bahagia. Jelas Fajar menentang. Ia merasa bahwa ending yang telah Sud buat sebelumnya sudah luar biasa. Namun bukan seperti itu cara mengakhiri sebuah kisah. Kehidupan nyata memanglah pahit. Namun setidaknya, kita semua berhak merasakan hal manis, walau itu hanya semu. Dan setidaknya lagi, kebahagiaan semu itu bisa membuat kita kuat setiap harinya. Tapi ada yang Sud tidak sadari. Sahabatnya itu telah bertindak di luar nalar. Dengan pelatuk yang siap tertembak, Fajar memaksa Joni menjadikannya sutradara yang baru. Alhasil proses syuting mereka berjalan sangat kacau. Para aktor dan kru pun merasa begitu tertekan. Bahkan Fajar tak segan-segan menggunakan peledak asli hanya demi keperluan syuting. Mendengar itu semua, Sud langsung pergi membebaskan Joni dan menuju ke lokasi syuting bersamanya. Di tempat itu, Sud menanyakan, apa alasan Fajar melakukan ini? Dengan penuh kesadaran, Fajar mulai berkata jujur, bahwa aslinya, Fajar sangat dendam dengan Joni. Mengapa? Karena ayahnya dulu pernah bekerja untuknya. Namun Joni memecat sang ayah dengan sangat kejam, hingga menyebabkan keluarganya hancur berantakan. Apakah ini semua setimpal? Apakah Fajar harus sampai mengorbankan orang tak bersalah demi membalaskan dendamnya kepada Joni? Namun sayang, akibat ledakan tadi, si isi rumah mulai rapuh dan di depan wajah anaknya yang telah sekian tahun tidak ia temui, Joni meminta maaf. Joni meminta maaf jika selama ini Joni pergi meninggalkan Sud dan ibunya dalam kesusahan. Joni sadar bahwa tindakannya dulu tidak bisa dimaafkan. Dan sejak pertemuan hari itu, Joni mulai terketuk. Ia terketuk untuk menebus semua kesalahannya. Mungkin caranya juga salah. Mungkin juga karena Joni terlalu takut, karena ia merasa bahwa Sud begitu membenci ayahnya. Tapi Sud, ayah benar-benar menyesali perbuatan ayah dulu. Di tengah masalah yang datang, ayah malah pergi meninggalkan kalian. Bertahun-tahun diriku tak pernah memberi kabar, dan bahkan aku tak pernah mencari kalian. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Dan satu yang harus kau tahu, hingga detik ini, ayah masih mencintai kalian. Jadi jaga dirimu baik-baik. Karena semua harta yang kumiliki tak lebih berarti daripada dirimu. Ya. Syaitan. Dengan penuh amarah, Sud langsung memburu Fajar yang tengah kabur. Dengan pistol yang ia bawa, Fajar mengancam jika dirinya tak segan membunuh Sud jika berani mengusiknya. Namun untuk apa ini semua? Untuk apa nyawa orang sampai melayang demi ambisi balas dendammu? Kau juga membuat banyak orang terluka, kesakitan, bahkan menderita akibat perbuatanmu. Namun Fajar tak lagi peduli. Berani sekali saja Sud melangkahkan kaki, maka pelurunya akan bersarang tepat di dada Sud hari ini. Tapi Nam.
Sayangnya, peluru itu malah mengenai Nam dan langsung membuatnya tak sadarkan diri. Sud terus berusaha keras untuk membangunkannya. Sud berusaha keras agar Nam bertahan hingga pertolongan mulai datang. Nam pun merasa pandangannya mulai kabur. Dia pun berkata dengan lirih, walau mungkin untuk terakhir kali, walau mungkin hatinya terluka, dengan ucapan Sud malam itu, cinta Nam kepadanya tidak akan hilang dengan mudah. Walau mungkin banyak impian mereka belum terwujud, Nam hanya ingin Sud mewujudkan satu hal, bahwa Nam ingin tahu akhir dari kisah drama yang telah Sud tulis. Tidak lebih, karena bagi Nam, drama itu begitu indah untuk terjadi di dunia nyata. Dan terlalu indah jika Nam dan Sudlah yang berperan di dalamnya. แท้ก็เลยตามกลับมาแก้แค้น ขอทำพินัยกรรมฉบับนี้ ไว้เพื่อแสดงว่าเมื่อรวมถึงคฤหัสถ์ นั่นเขาเปลือกทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นของฉัน ฉันจะไม่มีวันยอมให้เธอเป็นอะไรเด็ดขาด ให้เรื่องนี้มันจบที่ฉันเถอะ ไม่ได้ ถ้าชีวิตฉันไม่มีเธอ อยู่ในนรกซะเถอะ มอบตัวเถอะครับ เพชรแท้กับคุณหญิงแม่ ก็โดนจับจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง นี่คงเป็นครั้งแรก ที่ผมอยากให้เรื่องมันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในละคร Setelah sekian bulan, akhirnya drama TV yang Sud buat kini telah usai. Tentu dengan akhir yang bahagia, seperti yang Sud ceritakan kepada Nam. Dengan tatapan mesra, Nam pun mengejek Sud yang mulai meneteskan air mata. Akibat ending yang menyentuh yang ia buat. Kok Nam masih hidup? Iya, ternyata Nam selamat dari peluru yang Fajar tembakan. Untungnya, liontin yang dulu ditebus Sud dari Pegadaian melindungi dada Nam. Sehingga luka yang ia alami tak begitu parah. Mereka berdua pun melanjutkan hidup seperti sedia kala. Dan semenjak meninggalnya Johnny, tuntutan yang ia layangkan juga telah dicabut. Sehingga Sud tak perlu lagi khawatir. Selain itu, nyatanya ucapan John memang sungguhan. Johnny benar-benar ayah kandung dari Sud yang selama ini pergi. Dan oleh karena itu, Sud berhak mewarisi kekayaan Johnny dan seluruh perusahaan yang Johnny miliki. Tak berhenti sampai di situ. Sud kini mulai mewujudkan satu persatu mimpi mereka, yang dahulu mungkin hanya sebatas angan. Kini Sud sadar bahwa menjadi pria itu harus bisa menghasilkan. Walau mungkin Nam mencintainya dengan tulus, namun jika kita bisa memberikan lebih demi kebahagiaannya, mengapa tidak? Dan di malam yang indah ini, Sud melamar Nam setelah sekian tahun. Dan ia berjanji kalau dia tidak akan lagi menjadi pemalas yang keras kepala. Serta ia akan bekerja keras membesarkan perusahaan ini agar anak cucu mereka bisa hidup dengan lebih bahagia. Ya, ending yang sangat tidak bisa tertebak. Awalnya waktu nonton film ini ekspektasi saya ya palingnya film drama cinta komedi Thailand seperti biasanya. Tapi perlahan cerita mulai dibangun sangat kompleks. Sumpah kompleks banget sampai saya itu dikejutin bahwa sepanjang film itu kita tuh udah diberihin kalau Johnny aslinya memang ayah dari Sud. Ya walaupun kompleks, tapi bagi saya ending film ini ya sama, cukup klise. Seperti yang saya bilang dalam video. Film-film itu pasti nggak bakal jauh plot ceritanya. Dari titik terendah berubah ke titik tertinggi, ataupun sebaliknya. Setinggi apapun dirimu nanti berpijak, jangan pernah lupakan siapa yang menemanimu saat diinjak. Karena tanpa dirimu tahu, merekalah orang-orang yang sangat ingin melihatmu berhasil lebih dari apapun.
Saya Gonggun dan segenap tim Pusarabe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komen, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi dari saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Jadi sekarang, seperti biasa, tarik nafas. Buang. Tengah kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the